Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada para peserta sidang, silakan persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Hari ini, tanggal 7 Juni 2022, sidang sengketa tata usaha negara nomor 120/2022/PTUN Surabaya dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat permusyawaratan yang dilaksanakan tanggal 4 Juni 2022, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya, sidang dapat dimulai. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Persilakan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar Yang Mulia, saya sebagai penggugat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Sudah Yang Mulia. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat Yang Mulia. Saudara penggugat, sebutkan identitas saudara. Nama? Hari Purnomo Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara? Sekretaris Desa Taman Yang Mulia. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Dapat Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi penasihat hukum? Iya Yang Mulia. Apakah saudara dapat menghadirkan penasihat hukum dalam ruangan ini? Dapat Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat dipersilakan maju ke muka sidang. Benarkah saudara sebagai penasihat hukum dalam perkara ini? Benar Yang Mulia. Kalau benar, tunjukkan surat kuasa saudara. Apakah benar saudari sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar Yang Mulia. Apakah saudari telah dipanggil secara patut? Saya telah dipanggil secara patut Yang Mulia. Saudari tergugat, sebutkan identitas saudari. Nama? Sri Wakiti, Sri Wakiti. Tempat dan tanggal lahir saudara di mana? Sidoarjo, 29 November 1970. Apa jabatan saudari? Saya sebagai Kepala Desa Taman Kabupaten Sidoarjo. Dapatkah saudari menunjukkan identitas saudari? Dapat Yang Mulia. Apakah dalam hal ini
saudari didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Dapatkah saudari menghadirkan penasihat hukum dalam perkara ini? Dapat, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan menuju ke muka sidang. Benarkah saudara kuasa hukum tergugat dalam perkara ini? Betul, Yang Mulia. Dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa khusus saudara? Kuasa hukum tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali? Bapak Hakim yang mulia, kami mohon agar surat gugatan tersebut dapat diulangi kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Silakan Hakim Mahkota 1 membacakan surat gugatan tersebut. Baik, Yang Mulia. Surabaya, 27 Mei 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perihal gugatan TUN. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hari Purnomo, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, alamat Desa Taman Sidoarjo. Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Laksito yang merupakan warga negara Indonesia, advokat dari kantor Advokat Laksito SHMH yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 25 Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Taman berkedudukan di Desa Taman Sidoarjo, selanjutnya disebut tergugat. Objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah surat keputusan pemberhentian tentang pemberhentian Sekretaris Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Taman. Selanjutnya disebut objek gugatan. Alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah Sekretaris Desa Taman Kabupaten Sidoarjo yang sah sebagaimana surat keputusan nomor SK 141-96-SP-2013-Pemdes tanggal 20 Maret 2022 tentang pemberhentian Sekretaris Desa Taman. Surat keputusan dimaksud adalah surat keputusan tentang pemberhentian penggugat sebagai Sekretaris Desa Taman Sidoarjo. 2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 penggugat menerima surat dari tergugat, yaitu surat keputusan Kepala Desa dengan nomor SK 141-SP-I-Pemdes-2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang pemberhentian Sekretaris Desa. Surat keputusan dimaksud adalah surat keputusan tentang pemberhentian penggugat sebagai Sekretaris Desa Taman Sidoarjo. 3. Bahwa terbitnya objek sengketa telah menyalahi prosedur halaman penggugat menjabat sebagai Sekretaris Desa Taman adalah masih sah sebagaimana nomor SK 141-96-SP-2013-Pemdes tanggal 27 Mei 2022 tentang pemberhentian Sekretaris Desa Taman. Namun tanpa alasan yang jelas penggugat diberhentikan oleh tergugat sebagaimana objek sengketa surat keputusan nomor SK 141-1-3-I-Pemdes-2016 tanggal 20 April 2022 adalah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Adapun argumentasi dan fakta hukum atas terbitnya objek sengketa yang dikatakan tidak sesuai prosedur hukum adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 4. Bahwa objek sengketa tidak sah karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat 1 huruf A, B, C dan ayat 2 huruf A, B, C, D. Ayat 3 dan ayat 4 dan khusus ayat 3 dikutip sebagai berikut. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota, sebagaimana fakta hukum tergugat tidak pernah melakukan konsultasi dengan camat taman, sehingga sudah jelas objek sengketa telah melanggar ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 53 ayat 3 tersebut di atas. 5. Bahwa objek sengketa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 68 ayat 1 huruf A, B, C, ayat 2 huruf A, B, C, D, dan Pasal 69 dikutip sebagai berikut. Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. A. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian kepala desa. B. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa. Dan C. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian kepala desa dengan keputusan kepala desa. Bahwa terbitnya objek sengketa adalah tidak pernah dikonsultasikan dengan camat taman, ada rekomendasi tertulis dari camat sehingga nyata bahwa terbitnya objek sengketa tidak sah dan tidak prosedural. Fakta hukum ini terbukti bahwa dalam objek sengketa tidak memuat klausula tentang surat rekomendasi camat taman. Oleh karenanya, maka sangat jelas objek sengketa tersebut sudah tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 68 ayat 1 huruf A, B, C dan ayat 2 huruf A, B, C, D, dan Pasal 69. 6. Bahwa objek sengketa tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 65 ayat 1 huruf A, B, C, D yang dikutip sebagai berikut. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: A. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. B. Berusia 20 tahun sampai 42 tahun. C. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran diri. D. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Bahwa dengan melihat aturan tersebut di atas, maka sangat jelas M. Antoni yang diangkat oleh tergugat sebagaimana objek sengketa di atas sebagai pengganti dari penggugat, Sekretaris Desa Taman, adalah tidak sah. Hal mana M. Antoni bukan warga Taman dan tidak pernah tinggal di Desa Taman, serta M. Antoni bukan penduduk Desa Taman, dan faktor usia dari M. Antoni juga tidak sesuai dengan aturan tersebut di atas. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 65 ayat 1 huruf B dan C. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 7. Bahwa terhadap objek sengketa tidak sah karena penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran hukum serta tidak pernah melanggar larangan sebagaimana aturan tentang perangkat desa. Pasal 68 ayat 2 huruf
A, B, C, D sehingga tidak beralasan hukum tergugat memberhentikan penggugat. 8. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, penggugat melalui kuasanya Laksito selaku advokat pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum demi untuk kepentingan pemberi kuasa, maka pada tanggal 10 Februari 2016 dengan surat nomor 05-ADV M8 bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, penggugat melalui kuasanya Laksito selaku advokat pengacara untuk melalui upaya hukum demi untuk kepentingan pemberi kuasa, maka pada tanggal 10 Februari 2016 dengan surat nomor 05-ADV MTN-SRT-2-2016. Isi surat adalah tentang mohon pembatalan atas pemberhentian Sekretaris Desa Taman. Namun hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak ada tanggapan ataupun respon dari tergugat. 9. Bahwa selanjutnya secara hukum sangat jelas objek sengketa tersebut di atas tidak sah karena penerbitannya tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku sebagaimana beberapa ketentuan hukum yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua PT UN Surabaya, Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai di atas dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. SK Kepala Desa nomor SK 143-SP-I-Pemdes-2016 tentang pemberhentian Sekretaris Desa Hari Purnomo oleh tergugat Sri Wigati. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor SK 141-SP-I-Pemdes-2016. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Kepada pihak tergugat, apakah saudara sudah mendengar dan mengerti isi dari gugatan yang telah dibacakan tersebut? Baik, kami telah mendengar dan mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara keberatan dengan isi surat gugatan tersebut? Iya, Yang Mulia. Kami keberatan dengan isi dari surat gugatan tersebut. Apakah saudara sudah mempersiapkan eksepsi secara lisan atau tertulis atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi baik lisan ataupun tulisan, Yang Mulia. Jadi kami mohon agar Yang Mulia memberikan waktu supaya kami dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah, mengingat asas peradilan kita cepat, sederhana, dan murah, agar saudara mempersiapkan 1 minggu setelah persidangan ini. Baik, Yang Mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsi atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 14 Juni 2022. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui pemanggilan terlebih dahulu. Dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.